Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Pada kesempatan sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana keutamaan dari kota Madinah. Kali ini akan kita bahas keutamaan dari Baitul Maqdis Al-Aqsa di Palestina. Maka sebelum itu mari tetap dukung channel ini dengan cara like, share dan subscribe channel ini agar kami semakin bersemangat dalam menyuguhkan kisah-kisah atau cerita-cerita Islami. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton. Masjid Al-Aqsa di Palestina sangat dikenal oleh umat Muslim dan dunia pada umumnya. Bukan semata karena kondisinya yang sedang mengalami tindakan Yahudisasi oleh penjajahan Israel. Namun lebih dari itu, adalah karena adanya beberapa keutamaannya menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun keutamaan Masjid Al-Aqsa, di dalam Al-Hadis, diantaranya ada 17 hadis. Hadis yang pertama, Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Masjid Al-Aqsa di Palestina adalah kiblat pertama umat Islam, sebelum Allah memerintahkan mengubah arah kiblat dari Masjid Al-Aqsa Palestina ke Masjid Al-Haram di Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat menghadap Masjid Al-Aqsa, sewaktu berada di Mekah sebelum hijrah hingga hijrah ke Madinah, seluruhnya dalam kurun waktu 16 bulan. Kemudian atas perintah Allah, beliau salat menghadap Ka'bah, Masjid Al-Haram, Mekah. Dari Al-Bara bin Azib berkata, saya salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan, sampai turun ayat di dalam surah Al-Baqarah wahai summa kuntum fawallau wujuhakum syatroh, hadis riwayat Bukhari. Ayat di dalam surah Al-Baqarah yang dimaksud adalah ayat 144 yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang diberi Alkitab Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 144. Bukti peninggalan adanya peralihan kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Haram terbukti dengan adanya Masjid Qiblatain di Madinah. Masjid Qiblatain merupakan masjid tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah pemindahan arah kiblat itu. Maka disebut Masjid Qiblatain artinya masjid dua kiblat. Perihal ini, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat menghadap Baitul Maqdis Al-Aqsa setelah hijrah ke Madinah mendapatkan sambutan hangat dari kaum Yahudi karena mereka juga beribadah menghadap ke Baitul Maqdis. Mereka menganggap bahwa agama yang dibawa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti kiblat dan cara beribadah mereka. Berangkat dari anggapan ini, mereka sangat berambisi untuk mengajak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bergabung bersama mereka. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berharap agar kiblat kaum muslimin diubah ke arah Ka'bah, kiblat Nabi Ibrahim dan Ismail, rumah pertama yang dibangun untuk mentauhidkan Allah. Berkali-kali beliau menengadahkan wajah ke langit, mengharap agar Allah menurunkan wahyu perihal kiblat. Harapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikabulkan oleh Allah dengan perintah pemindahan kiblat tersebut. Setelah itu, Masjid Al-Aqsa adalah masjid kedua yang diletakkan Allah di muka bumi. Di dalam sebuah hadis disebutkan, pertanyaan Abu Dzar, wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama diletakkan oleh Allah di muka bumi? Beliau bersabda, Al-Masjid Al-Haram. Abu Dzar bertanya lagi, kemudian apa? Beliau bersabda, kemudian Al-Masjid Al-Aqsa. Berkata Abu Muawiyah, yakni Baitul Maqdis. Abu Dzar bertanya lagi, berapa lama antara keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Dzar. Pondasi Masjid Al-Aqsa diletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Dalam kurun waktu sekian lama, bangunan itu rusak dan runtuh dimakan waktu.
Areal tanah sekitar Masjid Al-Aqsa juga termasuk ke dalam kawasan masjid tersebut. Nabi Ibrahim alaihi salam salat di tanah itu, bagian Masjid Al-Aqsa. Ibnul Qayyim al-Jauzi menyebutkan, Masjid Al-Aqsa dibangun kembali di atas pondasinya oleh cucu Nabi Ibrahim alaihi salam, yakni Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Keturunan berikutnya, Nabi Daud bin Yakub alaihi salam membangun ulang masjid itu. Bangunan Masjid Al-Aqsa diperbaharui oleh putra Nabi Daud alaihi salam, yakni Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka para nabi utusan Allah membangun kembali Masjid Al-Aqsa adalah untuk tempat ibadah mendirikan salat di dalamnya, bukan mendirikan kuil sinagog seperti klaim Zionis Yahudi. Kemudian yang ketiga, Masjid Al-Aqsa tempat ziarah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Tentang anjuran yang sangat untuk berziarah Masjid Al-Aqsa, disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis. Tidak dikerahkan melakukan suatu perjalanan kecuali menuju 3 masjid, yaitu Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjidku, Masjid An-Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengan dasar hadits ini, Masjid Al-Aqsa merupakan tempat kunjungan yang mulia. Maka sangat dianjurkan untuk berziarah ke sana, salat di dalamnya, dan mengetahui secara mendalam tentangnya. Begitu mulianya berziarah ke Masjid Al-Aqsa tersebut, hampir seluruh sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkunjung ke sana. Beberapa di antaranya yaitu Umar bin Khattab saat menjadi khalifah, Abu Hurairah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Muaz bin Jabbal, Bilal bin Rabah, Khalid bin Walid, Abu Zar al-Ghifari, Salman al-Farisi, Abu Darda, Abu Masud al-Ansari, Amr bin Ish, Abdullah bin Salam, Said bin Zaid, Murrah bin Ka'ab, Abdullah bin Amr bin Ish, Muawiyah bin Abu Sufyan, Auf bin Malik, Ubadah bin Samit, Said bin Al-Ish, dan Safiyah istri Rasulullah. Demikian pula kalangan ulama dari kalangan tabi'in dan tokoh-tokoh ahli fikih terkenal pernah berziarah ke Masjid Al-Aqsa, di antaranya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di jalur Gaza, beberapa puluh kilometer dari Baitul Maqdis Al-Aqsa, pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah, 766 Masehi. Ulama lainnya, Imam Al-Ghazali. Semasa hidupnya, pada tahun 489 Hijriah, Imam Al-Ghazali masuk kota Damaskus, Suriah, dan tinggal beberapa hari. Kemudian menziarahi Baitul Maqdis Al-Aqsa di Palestina untuk waktu beberapa lama. Demikian pula, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, 773-852 Hijriah, penyusun kitab Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari dan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ia lahir di Asqalani, sebuah kota yang masuk dalam wilayah Palestina, dekat Guzah. Semasa hidupnya, Syekh Ibnu Hajar di samping ke Baitul Maqdis Al-Aqsa, juga bersilaturahim ke banyak kota-kota di Palestina, seperti Nablus, Khalil, Ramlah dan Guzah. Beliau bertemu dengan para ulama di tempat-tempat tersebut dan mengambil manfaat dari mereka. Rabiah Al-Adawiyah yang dikenal sebagai wanita sufi, dilahirkan di Basrah, Irak bahkan saat wafatnya tahun 135 Hijriah pada usia 80 tahun, dimakamkan di Baitul Maqdis Al-Aqsa. Tentu ada Panglima Salahuddin Al-Ayyubi, tidak mau tersenyum semasa hidupnya sebelum Baitul Maqdis Al-Aqsa dibebaskannya. Saat ini, banyak kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia yang melaksanakan umrah plus Aqsa, yaitu melakukan perjalanan ibadah umrah ke Baitullah di Mekkah Al-Mukarramah, kemudian berziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dilanjutkan berziarah ke Al-Aqsa. Atau ke Al-Aqsa, dulu, baru kemudian ke Madinah dan Mekkah. Selanjutnya yang keempat adalah, salat di Masjid Al-Aqsa berpahala ratusan hingga 1000 kali lipat. Ada beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan pahala salat di Masjid Al-Aqsa. Ada yang menyebutkan 1000 kali, 500 kali, dan 250 kali lebih baik daripada salat di masjid lain, selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Hadis yang menyebutkan salat di Masjid Al-Aqsa lebih utama 1000 kali dibandingkan salat di masjid lain yaitu. Sesungguhnya Maimunah pembantu Nabi berkata, "Ya Nabi Allah, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis."
Maka Rasulullah menjawab, bumi tempat bertebaran dan tempat berkumpul. Datangilah ia, maka salatlah di dalamnya, karena sesungguhnya salat di dalamnya seperti 1000 kali salat dari salat di tempat lain. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang menyebutkan bahwa salat di Masjid Al-Aqsa lebih utama 500 kali dibandingkan salat di masjid lain berasal dari Abu Dzar, yaitu solat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat daripada solat di masjid-masjid lainnya. Solat di Masjid Nabawi lebih utama 1000 kali lipat. Dan solat di Masjidil Aqsa lebih utama 500 kali lipat. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Darda. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa salat di Masjid Al-Aqsa lebih utama 250 kali dibandingkan salat di masjid lain, yaitu kami saling bertukar pikiran tentang mana yang lebih utama, Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Baitul Maqdis, sedangkan di sisi kami ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu salat di masjidku lebih utama dari 4 salat padanya, dan ia adalah tempat salat yang baik. Dan hampir-hampir tiba masanya, seseorang memiliki tanah seukuran kekang kudanya dari tempat itu terlihat Baitul Maqdis lebih baik baginya dari dunia seluruhnya atau lebih baik dari dunia seisinya. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim. Kesemuanya tidaklah saling bertentangan tentunya, namun saling melengkapi dan menandakan tingkatan kelebihan pahala salat di Masjid Al-Aqsa. Selanjutnya yang kelima adalah Masjid Al-Aqsa, tempat singgah Isra Miraj Nabi. Masjid Al-Aqsa merupakan masjid kedua tempat berisra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Miraj. Pada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Aku telah didatangi burak, yaitu seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari bigal. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut burak tersebut mencapai ujungnya. Beliau bersabda lagi, maka aku segera menungganginya sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Beliau bersabda lagi, kemudian aku mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para nabi. Sejurus kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan salat sebanyak 2 rakaat. Setelah selesai aku terus keluar." Hadis riwayat Muslim. Dan yang selanjutnya adalah Nabi Sulaiman membangun kembali Masjid Al-Aqsa untuk beribadah. Ini seperti disebutkan di dalam hadits tentang Nabi Sulaiman bin Daud yang pernah membangun kembali Baitul Maqdis sebagai tempat berdoa dan beribadah kepada Allah. Sesungguhnya ketika Nabi Sulaiman bin Daud membangun kembali Baitul Maqdis, ia meminta kepada Allah Azza wa Jalla 3 perkara. Yaitu meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi taufik dalam memutuskan hukum yang menepati hukumnya lalu dikabulkan, dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla dianugerahi kerajaan yang tidak patut diberikan kepada seseorang setelahnya lalu dikabulkan, serta memohon kepada Allah bila selesai membangun masjid agar tidak ada seorang pun yang berkeinginan salat di situ kecuali agar dikeluarkan kesalahannya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Dalam riwayat lain lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun yang kedua, maka telah diberikan. Dan aku berharap, yang ketiga pun dikabulkan. Hadis riwayat An-Nasai. Kemudian setelah itu Masjid Al-Aqsa adalah negeri para nabi. Para nabi utusan Allah, banyak diturunkan di kawasan Masjid Al-Aqsa, Palestina dan sekitarnya. Sehingga jejak-jejak langkah kaki para nabi utusan dalam berdakwah mengesahkan Allah, mengajak manusia menyembah dan memperibadati Allah, terukir abadi di negeri para nabi Al-Aqsa, Palestina. Hal itu juga dibuktikan dengan peninggalan sejarah Islam dengan adanya makam-makam para nabi utusan Allah, seperti makam Nabi Ibrahim alaihissalam, makam Nabi Syuaib alaihissalam, makam Nabi Musa alaihissalam, makam Nabi Daud alaihissalam, makam Nabi Yunus alaihissalam, dan makam Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan pada waktu Isra Miraj, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami salat jamaah bersama para nabi di kawasan Masjid Al-Aqsa. Sehingga siapapun yang berkunjung ke Masjid Al-Aqsa, maka disitulah jejak para nabi pernah salat dan bersujud kepada Allah. Di dalam hadis disebutkan, pada malam aku diisrakan aku telah melihat Musa, seorang lelaki berkulit sawo matang, tinggi kekar, seakan-akan dia adalah lelaki suku Syanwah.
Dan aku telah melihat Isa, seorang lelaki bertinggi sedang berambut lurus. Dan aku juga telah melihat malaikat penjaga neraka dan Dajjal, termasuk ayat yang telah diperlihatkan Allah kepada beliau. Maka janganlah kamu ragu tentang pertemuan dengannya Musa. Surat As-Sajadah ayat 23. Hadis riwayat Bukhari. Setelah itu Masjid Al-Aqsa tempat bertolaknya jamaah haji atau umroh. Hal ini berdasarkan hadits berikut. Barang siapa berihram dari Baitul Maqdis Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Ahmad dari Ummu Salamah istri Rasulullah. Maka baik sekali, kalau berdasarkan hadis tentang anjuran yang sangat kuat untuk berziarah ketiga masjid, yakni Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Juga berdasar hadits ini, maka umat Islam jika melaksanakan haji atau umrah, dapat dilanjutkan dengan berziarah ke Masjid Al-Aqsa. Atau berdasarkan nas hadis ini, maka ziarah dulu ke Masjid Al-Aqsa baru kemudian melaksanakan umroh atau haji. Masjid Al-Aqsa tempat itikaf yang utama. Itikaf yang paling utama dilakukan oleh seorang muslim adalah di salah satu dari tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Walaupun harus melakukan perjalanan ke sana. Di dalam hadis disebutkan, tidak ada itikaf yang utama kecuali di tiga masjid, Masjid Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Makkah, Masjidil Haram, dan Masjid Ilya, Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Masjid Al-Aqsa akan dibangun sempurna. Di dalam hadis disebutkan tentang salah satu tanda hari kiamat. Pembangunan Baitul Maqdis Al-Aqsa adalah waktu hancurnya kota Madinah. Hancurnya kota Madinah adalah waktu munculnya perang besar. Munculnya perang besar adalah waktu direbutnya Konstantiiyah Romawi. Direbutnya Konstantiiyah Romawi adalah waktu keluarnya Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Al-Hakim dan At-Tabrani. Menurut penjelasan Syamsul Haq Al-Ashim yang dimaksud dengan pembangunan Baitul Maqdis adalah kesempurnaan dalam hal pembangunan, yaitu pembangunan Baitul Maqdis secara sempurna lagi melebihi batas saat hancurnya kota Madinah karena Baitul Maqdis tak akan hancur. Masjid Al-Aqsa tidak akan dimasuki Dajjal. Allah memberikan keutamaan kepada Masjid Al-Aqsa sebagaimana Mekah, Madinah, dan Tur. Bahwa Dajjal tidak akan masuk ke tempat-tempat ini, sebagaimana dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mujahid. Selama 6 tahun, kami di bawah pimpinan Junadah bin Abi Umayyah. Dia pernah berdiri memberikan khutbah kepada kami seraya berkata, kami pernah mendatangi seorang Ansyar Ubadah bin Samit dari kalangan sahabat Rasulullah. Kami pun masuk menemuinya seraya berkata, ceritakanlah kepada kami sesuatu yang pernah Anda dengar dari Rasulullah, jangan Anda ceritakan kepada kami sesuatu yang kau dengarkan dari orang-orang, kemudian kami pun mendesaknya. Maka dia Ubadah bin Samit berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri di depan kami seraya bersabda, aku ingatkan kalian, bahaya Al-Masih Dajjal. Dia adalah seorang yang buta sebelah matanya. Rawi berkata, aku yakin ia bersabda, yang kiri akan berjalan bersamanya gunung-gunung roti, dan sungai air. Tandanya, ia akan tinggal di bumi selama 40 hari. Kekuasaannya akan mencapai semua tempat minum telaga. Dia tak akan mendatangi 4 masjid, Masjid Ka'bah, Masjid Rasul, Masjidil Aqsa, dan Tur Sina. Apapun yang terjadi, ketahuilah bahwa Allah tidaklah buta sebelah. Ibnu Aun, rawi, berkata, aku yakin ia bersabda, ditundukkan baginya seorang laki-laki. Dajjal pun membunuhnya lalu ia hidupkan, dan tidak ditundukkan selainnya. Hadis riwayat Ahmad. Masjid Al-Aqsa diagungkan oleh Nabi Musa. Salah satu sikap pengagungan Nabi Musa terhadap tanah suci Masjid Al-Aqsa adalah dengan berdoa kepada Allah agar didekatkan dengan masjid tersebut saat kematiannya. Di dalam hadis dikatakan, Nabi Musa memohon agar ia didekatkan dengan tanah suci, Baitul Maqdis, sedekat lemparan batu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika aku berada di sana tentu akan aku tunjukkan kuburannya di sebuah tepian jalan di bawah gundukan tanah merah. Hadis riwayat Bukhari. Masjid Al-Aqsa akan dibebaskan. Di dalam hadis dari Auf bin Malik, ia berkata, aku menemui Nabi Shallallahu
alaihi wasallam ketika terjadi perang Tabuk saat sedang berada di tenda terbuat dari kulit yang disamak. Nabi bersabda, hitunglah 6 perkara yang akan timbul menjelang hari kiamat. Kematianku, dibebaskannya Baitul Maqdis, kematian yang menyerang kalian bagaikan penyakit yang menyerang kambing sehingga mati seketika, melimpahnya harta hingga ada seseorang yang diberi 100 dinar namun masih marah, merasa kurang, timbulnya fitnah sehingga tidak ada satupun rumah orang Arab melainkan akan dimasukinya, dan perjanjian antara kalian dengan bangsa Bani Al-Ashfar Eropa kemudian mereka mengkhianati perjanjian kemudian mereka mengepung kalian di bawah 8 bendera panji-panji perang yang pada setiap bendera terdiri dari 12.000 personil. Hadis riwayat Bukhari. Masjid Al-Aqsa bagian dari lokasi Padang Mahsyar. Kawasan Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis merupakan bagian dari lokasi Padang Mahsyar. Padang Mahsyar adalah tempat dikumpulkannya seluruh manusia untuk proses hisab perhitungan setelah terjadinya hari kiamat. Seperti disebutkan dalam hadis dari Maimunah binti Sa'ad pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia berkata, "Wahai Nabi Allah, berikan aku fatwa tentang Baitul Maqdis." Rasulullah menjawab, Baitul Maqdis adalah tempat mahsyar, tempat berkumpulnya manusia untuk dihisap, dan mansyar, tempat dibangkitkannya manusia setelah kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi Yusya bin Nun menuju Al-Aqsa. Di dalam hadits disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya matahari tak pernah ditahan untuk seorang manusia pun, selain untuk Nabi Yusya, di hari ia melakukan perjalanan menuju Baitul Maqdis Al-Aqsa. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Hadis ini berkaitan dengan kisah Nabi Musa yang memiliki murid bernama Yusya bin Nun. Allah pun memberikan hikmah kenabian dan mukjizat yang nyata kepada Yusya, sebagai Nabi utusan Allah. Setelah Nabi Musa wafat, Nabi Yusya bin Nun membawa kaumnya Bani Israel keluar dari padang pasir. Mereka berjalan hingga menyeberangi sungai Yordania dan akhirnya sampai di kota Jericho, yang dikenal mempunyai pagar dan pintu gerbang yang tinggi dan kuat. Di dalamnya ada para raja dan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Nabi Yusya, kaumnya, mengepung kota tersebut sampai 6 bulan lamanya. Menjelang kemenangan pengepungan, pasukan bersepakat untuk menyerbu ke dalam. Hingga mereka pun berhasil menghancurkan pagar pembatas kota kemudian memasukinya. Di situ mereka mengambil harta rampasan dan membunuh 12.000 pria dan wanita. Mereka juga memerangi sejumlah raja yang berkuasa. Hari itu hari Jumat, peperangan belum juga usai, sementara matahari sudah hampir terbenam. Berarti hari Jumat akan berlalu, dan hari Sabtu akan tiba. Padahal, menurut syariat pada saat itu, pada Sabtu dilarang melakukan peperangan. Oleh karena itu Nabi Yusya bin Nun berkata seraya menengadah ke matahari, "Wahai matahari, sesungguhnya engkau hanya mengikuti perintah Allah, begitu pula aku. Aku bersujud mengikuti perintahnya. Ya Allah, tahanlah matahari itu untukku agar tidak terbenam dulu." Maka Allah menahan matahari agar tidak terbenam sampai dia berhasil menaklukkan kawasan Baitul Maqdis dan sekitarnya dan memerintahkan bulan agar tidak menampakkan dirinya. Akhirnya Nabi Yusya dan kaumnya berhasil memerangi dan menguasai kota tersebut. Setelah itu Nabi Yusya bin Nun memerintahkan kaumnya untuk mengumpulkan harta rampasan perang untuk dibakar. Namun api tidak mau membakarnya lalu beliau meminta sumpah kepada kaumnya. Dan akhirnya diketahui ternyata ada dari kaumnya yang berkhianat dengan menyembunyikan emas sebesar kepala sapi. Akhirnya orang-orang yang berkhianat mengembalikan apa yang mereka curi dari harta rampasan perang itu. Kemudian dikumpulkan dengan harta rampasan perang lainnya. Barulah kemudian api mau membakarnya. Setelah Baitul Maqdis dapat dikuasai oleh Bani Israel, maka mereka hidup di dalamnya dan di antara mereka ada Nabi Yusya, yang memerintah mereka dengan Kitabullah. Sampailah kita di penghujung pembahasan, semoga adanya pembahasan ini semakin menumbuhkan kecintaan dan pembelaan kita terhadap Masjid Al-Aqsa. Amin. Nah saudaraku seiman itulah tadi beberapa keutamaan dari Baitul Maqdis Al-Aqsa. Semoga kita mendapatkan ilmu dari pembahasan tadi, dan semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk mengunjungi Baitul Maqdis Al-Aqsa. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih telah menonton video ini.
Saudaraku seiman, mari bantu kami dengan cara like, share dan subscribe channel ini. Semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tonton juga video-video lainnya di channel ini. Jazakumullah khairon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.